Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba ma yutabu abadal abidi wa darada'irin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma ya kasifal muskilat isifat kujibat mujiatin ma'ami hatta matari ala khawiyati muskilat wa akhfadna minal khatafat dhalam wa anta muwaffiqu kulli amrin wa anta allahul ghuyub innal ladhina syaruna bi ayatillahi samanan qalilan Allaha la khalaqa lahum fil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hasadu yaqulul hasanat kama taqulun nar al-hatoba wal al-hatoba. Inginane diaturaken bahwa penyakit hati sing harus dibersihkan, penyakit-penyakit sing dibersihkan saking hati niku kathah sanget. Imam Ghazali ngitung sampai 99 padha karo cacahe Asmaul Husna. Tapi semua niku sumbernya dari 3 pokok. Saking 3 pokok nopo yaiku siji hasud, nomor 2 riya, nomor 3 ujub. Kapan-kapan kita sakit menghilangkan 3 sifat ini dari hati kita, yaitu hasud, riya, ujub, maka akan mampu menghilangkan semua penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, termasuk hidul, dendam, yang berakibat suudzon, sombong, dan semuanya itu sakit hijab. Nah, tapi ketika kula panjenengan niku mboten saged menghilangkan 3 sifat ini, jangan harap sifat-sifat yang lain akan bisa hilang dari hati kita. Kapan dalam hati kita gak bisa menghilangkan sifat-sifat niku, sifat-sifat yang tercela, niki akan menjadi hajib, menjadi penghalang kita untuk menghadap kepada Allah, sehingga jangan bermimpi kita bisa merasakan nikmat dan lazatnya sawan di hadapan Allah. Mulane kita beribadah sampai bertahun-tahun, ngadep Gusti Allah dengan sholat sampai bertahun-tahun, tapi tidak bisa merasakan kenikmatan, tidak bisa merasakan kelazatan, tidak bisa merasakan hadir bahwa kita diawasi oleh Allah, atau kita bisa seperti melihat kepada Allah. Ini karena dalam hati kita masih banyak penyakit. Kados ini orang itu ketika sakit makan apa-apa nggak enak. Dia orang itu ketika ada penyakit makan apa-apa nggak enak. Bukan makanannya nggak enak, tapi karena penyakit akhirnya nggak merasakan enak. Demikian pula kita ibadah kepada Allah, bukan tidak lazat ibadah kepada Allah. Kita ketemu karo kekasih, ketemu karo jaksin agung, ketemu karo kiai gede ngono senenge ndak karuan, balik di foto-foto, tidak
mejeng gak selfie ketemu dengan kekasih tidak selfie apalagi ketemu dengan zat sing agung yang menguasai jagat raya dunia dan akhirat, menguasai semua manusia, semua makhluk. Ini ku Allah Ta'ala. Ini mesti lazatnya luar biasa. Tapi kok tidak bisa merasakan lazatnya luar biasa, kenapa? Karena lor. Ada penyakit yang ada dalam hati. Penyakit apa? Banyak penyakit sing sumber itu dari 3 hal. Napa? Hasud, riya, ujub. Hasud, riya, ujub. Di sini dikatakan hasud niku dawuh Kanjeng Nabi akan bisa memakan beberapa kebaikan sebagaimana api bisa memakan pohon atau kayu bakar, sing garing geligang. Kok bisa? Karena dengan hasud akhirnya mari dadi ngerasani akhirnya kebaikan kita habis ditransfer pada orang yang dirasani. Hasud gak suka orang lain sukses, akhirnya diganggu, menghasut orang lain bukan supaya gak dekat pada dia. Ini kita sudah salah dengan hakul adami. Kesalahan ini akan bisa mengakibatkan kebaikan kita ditransfer pada dia. Ini dimaksud takul hasanat. Hasud bisa memakan yakul hasanat. Hasud bisa makan kebaikan yang sangat banyak, cepat sekali. Karena ini bukan punya hasud, akhirnya gak suka dengan orang lain. Kalau gak suka berusaha untuk menghilangkan. Kalau gak hasil rasani. Kalau gak hasil lalu dendam, kemudian marah dan lain sebagainya. Ini semuanya akan bisa mengakibatkan termakannya kebaikan kita. Maksudnya pahalanya kebaikan kita itu leher pahalanya. Kalau ada pahalanya. Kalau tidak ada pahalanya karena kita tidak punya pahala, maka kejelekan, kesalahan mereka akan ditumpahkan kepada kita yang menyalahi kepadanya. Lalu ditumpah akhirnya kebelekan melebu neraka, kabur dan melebu neraka. Siji. Wal hasudu wal mu'adzabul ladzi la yurham wa la yuzamu fi adzabin da'imin fid dunya. Wa fid dunya la tahluqatu min khuluqin kasirin min khalqin kasirin min akramihi wa ma'arifihi biman an'amallahu alaihi bi ilmin aw malin aw jahil. Orang-orang yang hasud, apa sih hasud? Hasud itu adalah tidak suka kalau ada orang berhasil, tidak suka kalau ada orang sukses, tidak suka kalau ada orang kaya, tidak suka kalau ada orang jadi maling. Pokoknya seperti tidak suka. Dan biasanya tidak suka itu malah justru yang terjadi pada keluarga. Alhamdulillah. Adik gue berhasil kan relo, kakak gue berhasil kan relo, adik gue kaya ya kan relo, kakak gue kaya ya relo dan lain sebagainya. Ini jenisnya hasud. Kalau sudah hasud, tuntutan hasud ini akhirnya membendung bagaimana tidak hasil. Betul.
Nah, waktu dasar itu bagaimana macam-macam caranya. Kadang-kadang bisa ganggu, kadang-kadang bisa nyumpeti sumbernya, berfitnah, ngerasani, lan saben-sabenane. Semuanya ini makan kebaikan kita. Dan selama-lamanya orang hasud itu akan disiksa yang tidak pernah disayang dan tidak pernah berhenti di dalam azab yang terus kontinu di dunia. Jadi orang itu ketika hasud ini selama-lamanya akan tersiksa di dunia yang tidak pernah disayangi dan tidak pernah berhenti. Kenapa? Wancane itu kecuali pokok. Akhirnya diganggu oleh orang kena hapus podo lalai. Lagi. Kalau koncone duwe bojo ayu, cuma awake kepingin duwe bojo ayu seperti konco, apa-apa. Itu namanya hito, bukan kepingin, gak masalah. Yang gak boleh itu gak suka koncone duwe bojo ayu. Saudara Anda kaya, Anda ingin kaya seperti saudara Anda, gak masalah. Yang gak boleh itu Anda gak suka kalau saudara Anda kaya. Jangan sampai nyanyi, jangan sampai saya kalah itu sing gak oleh. Nah, ketika orang itu sudah kena penyakit hasud itu akan tersiksa selama-lamanya di dunia. Mergo dunia niku tidak akan pernah sepi dari makhluk yang banyak, konco yang banyak, kenalan yang banyak, saudara yang banyak, yang mendapatkan nikmat dari Allah, baik itu dengan ilmu, dengan harta, dengan pangkat. Makanya kalau dia ingin nomor satu terus, inginnya yang paling top, yang paling jos, apa yang terjadi? Akhirnya kayak orang uang pangkatnya naik, wegel. Surat gelmu ini wegel ya ini. Pegel ini terus saya susu para besar tapi setruk. Enggak kalau diteruskan. Semakin konconi semakin tambah pangkatnya, tambah pegel. Ya ini pangkatnya biar gurngine ya. Kancane sugih berhasil pegel, tambah berhasil, dia tambah menes. Makanya akhirnya gak iso turu, susah terus. Kenapa? Karena saudaranya terus kekayaannya meningkat. Ancane luwih ngalih, baca tau pinter tambah pinter, wegel. Jadi kalah saingan terus wegel. Bisa Anda bersaing bagaimana saya bisa seperti teman saya, bahkan lebih dari teman saya, gak masalah. Tapi jangan sampai tidak suka kalau temannya bisa. Kalau gampangan itu saingan yang sehat, bersaing yang sehat, jangan bersaing dengan kotor, mencegah orang lain tidak boleh ngawin. Ikuti. Nah karena di dunia itu gak pernah lepas orang yang pangkat, gak pernah lepas orang yang kaya, gak pernah lepas orang yang ngalim. Akhirnya selalu dia susah. Dan kesusahan dia tidak bisa menghilangkan kealiman orang lain, tidak bisa menghilangkan kekayaan orang lain, tidak bisa menghilangkan pangkat orang lain, dan tidak bisa meningkatkan pangkatnya dia, tidak bisa meningkatkan kekayaannya dia, tidak bisa meningkatkan kealimannya dia. Jadi akhirnya tambah sulit, tambah menes. Ini lihat dunia. Ila mauti sampai mati. Wala adzabul akhirati asyaddu wa akbar. Dan nanti azab di akhirat
lebih parah lagi. Itu jadi kebaikannya akan lenyap, kebaikannya akan hilang karena selalu melakukan usil terhadap orang yang berhasil, orang yang menjadi orang alim, orang yang menjadi orang kaya, orang yang menjadi pangkat, diusili terus dirasani terus dikasut orang lain dikasuti terus. Nah ini akhirnya kebaikannya hilang di akhirat, akhirnya punya siksa. Masya Allah. Bala yasirul abdu ila haqiqatil iman malam yuhibba lisairil muslimin ma yuhibbu li nafsi. Seseorang tidak akan pernah mendapatkan hakikatul iman, tidak akan pernah bisa iman yang hakiki, iman yang sempurna sebelum mencintai orang lain, sebelum mencintai kepada orang Islam dengan apa yang dicintai pada dirinya. Bagaimana? Kalau dia senang taat, maka maka dia senang kalau ada orang taat. Kalau dia itu senang kalau mubahat, urusan dunia senang lagi pangkat, maka orang lain pangkat juga senang. Kalau dia itu senang bojo ayu, orang koncone di bojo ayu yo senang. Kalau dia itu senang menjadi orang kaya, kalau ada orang Islam kaya yo senang. Dan itu baru diarani iman yang sempurna. Kalau dirinya itu inginnya sehat, apabila ada orang lain sehat, ya senang. Berarti dia itu mencintai sesuatu apapun yang terjadi kepada orang Islam sebagaimana dia yang mencintai pada dirinya. Kalau di situ cinta kepada dirinya, hal itu terjadi pada dirinya, maka juga senang ketika hal itu dilakukan oleh orang lain. Kami Syekh Sufyan Tsauri itu punya makanan yang tinggal di rumah. Ketika dia pergi dari ini dulu, terus konco-konco ini podo teko, konco-konco ini podo teko, apa tuh? Dihabiskan makanan-makanan di rumahnya, dihabiskan semua. Akhirnya Syekh Hasan Basri Sufyan Tsauri lalu lek dalane entek kabeh ditekno kancane. Alhamdulillah, inilah mengingatkan ulama salaf bahwa saya sangat mencintai apa yang saya lakukan terhadap orang Islam sebagaimana saya mencintai pada diri saya. Lek sampean seneng, aku sampean seneng, aku ya seneng. Sampai mangan barang yang seneng, aku seneng. Ini lek wong sing mencapai hakikatul iman. Mulane dawuh Gusti Allah, laisa alal a'ma haraju wala alal maridi haraju wala ala anfusikum wala ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum. Ayat niku diterangkan ketika setelahnya turun ayat innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira.
orang-orang yang makan hartanya anak yatim dengan cara zalim sama halnya dengan makan api neraka. Dawe Allah, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Dan halal kau makan hartanya orang lain kecuali dengan saling ridho, saling ikhlas, saling tibi nafsu. Kanjeng Nabi dawuh la yakhillu malu bi'in illa bi nafsi. Bagi seseorang tidak halal makan hartanya orang lain kecuali dengan legowo. Ngerti legowo? Legowo niku ya lega karo wong. Niku legowo. Orang grundel gak krono malu, gak krono takut. Iku legowo. Ketika ayat ini diturunkan, kehidupan orang para sahabat ini kurang harmonis. Akhirnya jika imangan nangge omahe bapake ora gelem, mangan nang dulure ora gelem, mangan nang bibike ora gelem, khawatir lek ngekeki gak lega, legowo, gak tibi nafsin. Jadi tibi nafsin itu bahasa Blitar legowo. Legowo karo ridho karo ikhlas niku sik dhuwur legowo. Oke. Nah, kemudian tidak ada yang berani ngurusi hartanya cah yatim, dikarenakan cah yatim itu khawatir dia itu mangan bodoh di cah yatim, gak wani ngurusi. Tidak berani makan bersama orang yang tunanetra, khawatir dia itu lebih akeh daripada sing tunanetra yang mangan. Akhirnya oleh Allah Ta'ala dikai ayat yang sangat bebas. Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraju wala 'alal maridi haraju wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum aw buyuti ummatikum aw buyuti ikhwanikum aw buyuti akhwatikum aw buyuti amamikum aw buyuti ammatikum aw buyuti akhwanikum aw buyuti khalatikum aw ma malaktum mafatihahu aw sadiqikum laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw asyrata wa idza takhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah. Laisa 'alal a'ma harajun, bagi wong buta niku ora dosa. Wala 'alal maradi wala 'alal maridi harajun, lan bagi wong sing marit niku ya ora dosa. Wala al-la'raji harajun, lan bagi wong pincang niku ora dosa. Wala al-maridi harajun, lan bagi wong loro ya ora dosa. Wala ala anfusikum, lan ora dosa bagi kamu semuanya. Antakulu min buyutikum, kowe mangan saking omahmu,
au buyuti abaikum utawa omahe bapakmu, au buyuti ummatikum utawa omahe mbokmu, au buyuti ikhwanikum utawa omahe dulurmu, au buyuti akhwatikum utawa dulur wadonmu, au buyuti amamikum utawa omahe pamanmu, au buyuti amatikum utawa paman wedokmu, au buyuti akhwalikum utawa bibik lanangmu, dulur lanange bapakmu, au buyuti akhwalikum utawa dulur wedoke mbok, au mamalaktum mafatihah atau orang yang menyerahkan kunci kepadamu, au sadiqikum utawa kancamu. Laisa alaikum junahun an takulu jami'an aw ashtata, tidak berdosa bagi engkau makan dengan keseluruhan atau dengan bersamaan atau berbeda dewi-dewi. Ayat ini bebas, gak ono izin ku makan di omahmu dewi, omai ayah, omai mbok, omai dulur lanang, dulur wedok, paman lanang, paman wedok, bebek lanang, bebek wedok, atau orang yang menyerahkan kunci, berarti orang yang kau dipasrahi bagi rumahnya, atau konco akrab. Niki tidak apa-apa, baik kau makan bersamaan atau makan sendiri-sendiri, ini bebas. Nah, dengan bebas niki akhirnya dikabularasikan dengan ayat yang mengharamkan tadi, sehingga dirumuskan tidak halal hartanya orang lain kecuali dengan legowo. Nah, legowo ini bisa diketahui dengan sifat orangnya. Biasanya karo paman ya legowo, karo dulur ya legowo, karo adik ya legowo, karo kakak ya legowo, karo bibi ya legowo, karo konco ya legowo. Karena apa? Untuk mengerti legowo ya delok wonge, wong sing wis teko iman hakiki akan seneng ketika dilakukan orang, ketika dilakoni sendiri, apabila dilakoni juga pada orang lain. Mulane Zainal Abidin niku tanglet dateng fuqaha, wong alim fikih. Pakai wong alim fikih. Halal enggak, bagaimana hukumnya mengambil hartanya konco dikesaki dengan tanpa izin. Cara fikih haram, kosong, cukup boleh kancane tanpa izin ora boleh. Terus saya Abidin jauh, lasta bisa dikit. Kalau gitu kamu itu bukan saudara, bukan kawan. Mereka lek kawan niku akan senang apapun terjadi pada saudaranya dengan apa yang terjadi pada dirinya. Lek awake lek kancane niku njugo duit seneng, awake ya seneng. Berarti lek kancane njugo duit sampeyan dhek niku seneng, sampeyan seneng alhamdulillah kancaku njugo duitku ya dhek seneng, aku ya kudu seneng. Lho niku baru iman hakiki. Jadi bilang ini dipekani kayak ngeten, hampir minim wong sing iman hakiki. Niku biasa sih iman hakiki niku lek sampean nyukui. Sampean nyukui lagi orang kekasih, terus dia cukup. Terus sampean sewenang kok, alhamdulillah dia cukup, sewenang lagi ya. Dan itu masih iman hakiki ya Pak. Jadi ya jujur pakanan Pak, semuanya kan itu. Tapi hanya biasa itu panganan dan kudu kalau konco sing ora tau teko, dulu sing ora tau teko. Nek sebetino ya bendino malah didelekno. Kalau orang yang sudah imannya sempurna, gak pernah akan menyimpan panganan
delikno panganan, enggak. Kenapa? Karena dia mencintai apapun yang dilakukan orang lain sebagaimana mencintai apa yang dilakukan pada dirinya. Kalau dia niku mangan bolor iwak niku seneng, lek roh kancane mangan iwak yo seneng, berarti dicukup kancane yo seneng. Kalau dia niku seneng karo iwak, berarti ketika kancane seneng karo iku yo seneng. Niku jenenge iman yang hakiki. Nah, ini biasa lah. Iso ya wong tuwek karo anak iki biasa. Cukup anake ora apa-apa. Pokoke anake seneng ya wis nek. Tapi anak lagi wong tuwa ya beda. Kadang-kadang kok bisa sing didelikno. Lah wong tuwa gak didelikno karo anak didek sekarang iki. Pengiku iman hakiki. Lah cuman biasa kan bagi anak mestinya lah izin. Kita iman hakiki tidak kepada anak. Semua orang Islam berdoa. Karena semua orang Islam adalah ikhwan. Al-Muslim akhul Muslim. Karena orang Islam kok musuh Islam ini duduk hadis sing salah. Islam iki sing salah. Mboten. Masya Allah. Bal yang bagi ayusahimal muslimina fisarroi wabdarroi. Balik niku akan tetapi mestinya seseorang itu akan merasakan yusahima niku padani ngancani niku nyekutoni adaptasi toleran bukan toleransi, adaptasi selalu menyamai kepada orang Islam ketika gembira dan susah, ketika waktu subur atau waktu paceklik, waktu subur atau waktu krisis. Artinya jika engkau senang, aku juga senang. Kau suka, aku suka. Kau susah, aku juga susah. Ini sing diarani al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'do. Wong mukmin satu dengan orang yang lain seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Atau al-mu'min lil mu'min kal udwil wahid kaya satu anggota idza staka ba'du istaka kullu. Ketika satu sakit semuanya juga akan sakit. Itu kan kayak anggota siji betul itu. Ketika giginya sakit semuanya ikut susah. Kakinya juga susah gedruk-gedruk. Tutuknya yang bengok-bengok, meripati yang berbes sendiri, tangannya yang kabeh susah. Itu ya mukmin ini ketemu. Masya Allah, kalau demikian berarti mukmin kita, iman kita yang kurang pas, Islam kita yang kurang pas. Betul? Buktinya apa? Dengan orang Islam kok yosek musuhan, dengan orang Islam kok yosek benci, dengan orang mukmin kok kalau dia itu bangga kita susah, kalau dia susah kita bangga. Itu bukan mukmin, itu namanya musuh. Bukan kawan, berarti musuh. Lalu musuh yang mukmin itu orang kafir. Wong model kafir, ya ora, cuma sifati kaya sifati wong kafir. Paham betul? Lho niki lho, mulane aja pisan-pisan kula lan panjenengan gampang ngapilke wong ora pati ngurusi kafire dhewe. Padahal aslinya awak ini sifatnya wong kafir. Jadi lek wong muslim, bolone wong Islam, dulure wong Islam. Kalau orang Islam lain susah, kita susah. Kalau dia bergembira, kita gembira.
kok ono kita ono wong Islam pun sugih awake susah, lek dhek jeblok awake bunga. Berarti kamu itu musuhnya orang Islam. Lah musuh orang Islam ku wong kafir. Masya Allah. Ini gitu, sing tengah kita ini mulai ibadah gak bisa ngerasakno kenikmatan karena belum mencapai pada derajatnya hakikatul iman. Iman itu durung sempurna. Karena niku dijauhaken fal muslimuna maqautai pira-pira wong Islam iku kalbunyani kaya bangunan al-wahidi kang siji. Jadi wong Islam itu saling melengkapi. Karena seperti halnya satu bangunan. Lah satu bangunan itu harus selalu terikat. Dan kata satu bangunan itu tidak harus satu profesi. Tidak harus satu profesi. Nah, seperti semacam-macam profesi seperti reng usuk. Reng usuk itu mujur netan, reng kudu gelem mujur ngalor. Kalau kabeh kepengin mujur netan gak jadi. Maka biarkanlah sing bakate nyetan yo jajakno usuk, sing bakate ngalor jajakno reng. Dan sing blandar yo kudu gelem nyonggo reng lan usuk. Nah, di sini satu kali bangunan terus sing jenenge blandar kudu nyonggo nang dhuwur, sing jenenge cagak ya kudu nang ngisor lan nyonggo kabeh. Kalau sampai dhek niku gak trimo sing cagake kepengin nang dhuwur, blandare kepengin nang ngisor gak jadi. Demikian pula manusia sing sugih yo ngamalo karo bondone. Aja sing sugih ibadahi karo ibadahi tok karo poso tapi mau wedi aja. Ana lho sing ngawe karo ilmune. Sing iso nukang yo karo penggawean terus. Jadilah satu iki sing didhawuhno la tadkhulu min babin wahid wa tadkhulu min abwabil mutafarriqah. Jangan masuk pada pintu satu, tapi masuklah pada pintu yang beraneka ragam macam. Nah ini saya bertugas untuk mempersatukan gini paku. Karena orang kalau usuk yang tidak bersatu itu bisa dibadakno siji dengan dipaku. Lah niki tugase kiai sing maku. Mulane ten Lirboyo niku zaman rumiyin Mbah Mamat niku lek wonten santri badhe kundur jawabe gawe niku kaya nang omah dadi paku. Ngoten Pak. Dadi paku ya iki sing iso mempersatu. Nih dadi paku. Dan paku itu juga harus paku tingkatane. Ono sing paku tingkatane RT, ranting, anak ranting. Ono paku sing tingkatane paku RWC, kecamatan. Nek sing paku tingkatane pakune kabupaten, nek sing tingkatane provinsi, ono tingkatane nasional. Ojo pisan-pisan pakune Gambia kepingin paku Belanda. Ora kena. Tapi jangan sampai paku jujur tidak kubadan niki kepingin paku Gambia pecah.
pakune ren ya nek dhewe jogae pakune usuk. Pakune ren ge pakune usuk ya ora bisa nomor satu. Paku usuk ge paku ren pecah kabeh. Dipaksa. Nah berarti orang berjuang itu juga harus bisa melihat kadarnya, tingkatannya apa. Lalu kadang-kadang malah justru orang yang tingkatannya kayak usuk kok tingkatannya paku duduk gak iso dikon paku gembian iku ora iso. Wong sing ngali-ngali kon mulang TPQ ora iso. Wong sing ngali-ngali ngoten niku kan mulang alif ba ta saya ora iso. Lho betul lho. Ini harus ada apa jenjangnya, sesuai dengan tingkatannya paku. Tapi yang menjadi persyaratan mana jenenge paku itu kalau dituntut jangan sampai bengkok. Kalau dipukul jangan bengkok. Lalu jangan mutung. Ketika dipukul, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, jangan mundur. Balik semakin kuat, semakin kuat. Semakin kuat yang mendung, semakin kuat berpegangan. Dan paku itu tidak boleh muncul. Dan tidak perlu dipertimbangkan. Lalu kiai ini gak tahu dipertimbangkan. Tapi ketika rusak, kiai didoleni. Niku ngoten. Bangunan ini ceplok kabeh gara-gara paku isi. Pakune apa tapi ketika akan dijual gak pernah ditanyakan iki pakune apa, ora tahu. Kayune apa. Gak pernah kok iki pakune apa ning ora tahu. Lho kiai ini kok jadi nek wis berhasil orang tahu dia kan baru mengko lek wis ana masalah digoleki. Pun pundi-pundi mawon jadi kudu ngoten. Harus seperti itu namanya kiai jadi paku ya kudu seperti itu. Dan gak boleh muncul. Kalau sampai kok muncul kayak galar nih kok. Galar itu bisa menjadi kuat ketika dengan paku. Tapi ketika paku ini muncul, ngesakno banyak sarung sing pecah. Kecantol. Mulane kok kiai yang kepingin muncul. Mengkles ini, wah, kuwi jadi pejabat. Wah ini saat ini sing bingung malahnya. Oke sing pecah kabeh. Udah iki. Tes, niku kalbunya al-wahid yasuddu ba'duhu ba'd. Dok. Wakil jasad al-wahid. Lah kalau ini jasad siji. Jasad satu ini ketika tidak ada masalah, ya bersatu melakukan sesuai dengan tugasnya. Ya kaki biasa untuk berjalan, tangan ya biasa untuk korak-korak untuk melakukan apa, kopi juga demikian. Ketika ada musuh yang menyerang, semuanya bergerak, tapi harus sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tugasnya. Misalnya waktu makan ono sulit merangi, ono sing kering ke untune loro. Di sini karena seperti yang satu anggota harus sesuai dan butuh layu sikil. Tapi untuk golek isrilit ini, untuk pertama kali kongkon intelligence, ilate golek. Wis ketemu di pinggir di, baru itu gak bisa megang, gak bisa nangkap. Wis ketemu intel ngomong, lu kasih tangan, ini tangan syukur. Ini Densus 88 bagian sing nyekel.
Dan kalau setelah diambil, tidak usah Densus 88 komentar. Ben komentatornya yang diwicang kami sih ngomong. Wah, ini gede teman-teman ini. Jauh Densus sih ngomong orang lain. Terus itulah kalau motor ini, nah ini kerjasama ini betul. Ini ketika ada musuh yang menyerang, ketika nanti ada sakit gigi ngeplek, semuanya susah wis. Bila staka minhu udwun, ketika loro anggota siji, istaka mongko loro posairul jasad, sekabiane jasad. Akhirnya apa? Sampai awake panas. Badan ini memang panas. Cangkeme ruku-ruku ya Allah. Meripati yo lentuk. Ini sing sakit untune tok. Sikil yang teklok kabeh, mane kabeh sing dipijet ya sikile, dudu untune. Sing dipijet ya kadang yo tangane dudu untune sing lara untune kok sing dipijet tangane. Pengesakno iki yo bolone iki susah. Lho betul. Fa ingkunta, ini juga betul. Fa ingkunta la tusadifu hadza. Fa ingkunta maqalamun ana sapa sira iku la tusadifu ora nemoni sira hadza ini di mahabbah. Kalau panjenengan sedulur duwe sifat cinta seperti ini, mencintai kepada orang lain seperti hanya mencintai pada diri sendiri. Artinya ketika ada orang lain bahagia panjenengan susah. Barang itu dicukup kancane awake wegel. Kalau yang dapat itu konconya awake wegel. Gak gelem malah belas. Baik kutara sebelah kau pasti kau bitolak bitakhalus minal halal. Pasti kau mengkau taisipun sirap bitolak bitakhalusi kelawan golek selamat minal halaki saking rusak. Iku ahamu luwih penting miris dikolika tinimbang kesibukan sirap binawa diri furu'i kelawan melajari ilmu furu' sing longko-longko. Bes, ketika panjenengan sudah mendapatkan sifat, belum mendapatkan sifat seperti ini, belum mencintai orang lain seperti hanya mencintai pada dirinya, belum peduli kepada orang lain seperti hanya peduli kepada dirinya, belum membantu kepada orang lain seperti hanya membantu pada dirinya. Kalau ada orang kesusahan, dia tidak ikut susah, malah justru bahagia. Kalau ada orang bahagia, tidak ikut bahagia, malah justru menderita. Lek panjenengan terjangkit penyakit kaya ini, berarti kaya ini, berarti panjenengan terjangkit penyakit khas. Untuk mengobati penyakit seperti ini, lebih baik di panjenengan riyadoh, panjenengan sibuk mengobati seperti ini, lebih baik dibanding ngaji ditampilke hal-hal sing longko-longko, pemberian, kodok, bahkan dipelajari dengan cara detail. Padahal panjenengan ngerti bahkan orang bakal iso praktekno, iso ngerti bakal lian yo iso praktek. No, kalau praktekno baklian malah jadi remek kabeh. Mengerti tentang kondom dalih yo iso praktekno, sampean dalih bojone malah jadi dosa.
Lebih baik panjenengan berusaha ngilangi penyakit niku daripada ngaji bab-bab sing kaya ngoten niku. Wa ilmil khusumati lan lebih baik daripada mempelajari ilmu dewa, ilmu geger, termasuk ilmu pengacara. Mengacara itu kan punya ilmu geger, yang dipelajari ilmu geger, undang-undang ini berkompo, karena sesuai dengan pesanan. Mereka pinter geger, ya orang laku. Oleh geger menangan itu dianggap pengacara yang profesional, itu loh. Saja itu timbang belajar kayak ngoten niku wis ngilangono sifat hasud yang ada pada hati panjenengan. Iku luwih apik. Pun niki terus yang kedua riya. Pun iki tiga hasud, riya, ujub. Lah hasud niku supaya menghindar panjenengan ketahuilah bahwa hasud itu adalah menjadikan kau tersiksa di dunia dan di akhirat. Hasud akan bisa maksa kebaikanmu seperti halnya jago merah melalap pada kayu bakar. Dan orang hasud itu orang yang imannya nggak sempurna. Iman yang sempurna adalah mencintai kepada orang Islam lain seperti halnya mencintai pada dirinya sendiri. Nanti kalau orang kelaparan dia akan membantu. Saya kelaparan nggak mau, maka jangan sampai orang lain juga kelaparan. Pun sampai mikir orang sedih dan petang dan